di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menunjukkan cara pengisian untuk formulir perubahan data pekerja. Nah, jadi dari sahabat pekerja masih banyak yang mengalami ketidaksesuaian data. Artinya data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan belum sesuai dengan data aktual saat ini. Jadi apabila masih ditemukan ketidaksesuaian data, sahabat pekerja akan kesulitan untuk daftar login BPJS TKU, baik melakukan daftar login di BPJS TKU aplikasi maupun website. Dan juga ketidaksesuaian data akan mempersulit sahabat pekerja atau akan menjadi kendala pada saat sahabat pekerja akan memproses klaim jaminan hari tua. Jadi idealnya data yang terdaftar dengan data aktual saat ini haruslah sesuai dan sama. Oke sahabat pekerja, jadi untuk perbaikan ataupun koreksi data kepesertaan, sahabat pekerja bisa langsung berkoordinasi atau hubungi HRD tempat bekerja untuk dilakukan perubahan data ataupun koreksi data dengan mengisi formulir. Nah, jadi sahabat pekerja juga bisa download formulirnya, yaitu di website BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Di situ di paling bawah ada formulir. Di situ cari aja formulir namanya formulir 1A, yaitu formulir untuk pendaftaran atau perubahan data peserta. Nah, selain itu juga ada formulir yang standar yang biasa diberikan oleh pembina ke PIC HRD, itu pun juga bisa dipergunakan. Oke sahabat pekerja, sebelumnya selamat buat sahabat pekerja yang sudah dilakukan pencairan BSU, bantuan subsidi upah tahap pertama maupun tahap kedua. Tapi ini belum selesai semua, masih ada yang masih dalam proses. Ya hanya masalah waktu saja, tunggu, dan masih banyak, ada 10 jutaan lagi data yang di BPJS Ketenagakerjaan belum dikirimkan ke Kemnaker, dan ini perlu dilakukan secara bertahap. Oke sahabat pekerja, jadi nggak pakai lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Berikut adalah caranya. Selamat menonton. Oke sahabat pekerja, untuk download formulir perubahan data ataupun koreksi data, sahabat pekerja bisa langsung masuk ke website yaitu BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Terus di bagian paling bawah itu ada yang namanya formulir, atau di lain-lain itu ada formulir. Itu diklik saja formulir. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, cari yang namanya formulir 1A. Cari formulir yang namanya 1A, pendaftaran atau perubahan data pekerja bagi peserta PU dan BPU. Nah, di sini sebelah kanan ada download, itu diklik saja download. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah di-download, sahabat pekerja bisa langsung print formulir untuk perubahan data tersebut. Oke, nah untuk pengisiannya apabila sudah di-print, di sini di bagian atas itu ada judul pendaftaran atau perubahan data pekerja. Di situ ada penerima upah, ada bukan penerima upah. Ini abaikan saja. Ini hanya khusus untuk pendaftaran peserta baru. Tetapi apabila maksud dan tujuannya ingin melakukan perubahan data, kita centang yaitu perubahan data. Di bawahnya pendaftaran baru itu ada perubahan data, itu dicentang. Terus terhitung sejak kapan? Nah, sejak bulan ini, bulan saat pengisian formulir ini aja diisi. Misalnya contoh sekarang September, tulis aja 09 tahun 2020. Terus di bawahnya itu ada nama badan usaha atau instansi atau asosiasi atau wadah atau mitra. Nah, ini ditulis nama badan usahanya apa, misalnya PT apa. Nah, sahabat pekerja tulis saja. Terdaftar di perusahaan apa, namanya, nama perusahaannya tulis. Terus nomor pendaftaran pemberi kerja NPP.
Nah, NPP ini adalah nomor pendaftaran pemberi kerja. Jadi sahabat pekerja bisa koordinasi dengan HRD berapa nomor NPP-nya. Nah, setelah diisi nomor NPP, terus ada nama unit kerja atau kesatuan. Terus nama unit kerja. Nah, ini bisa dikosongkan saja kalau tidak tahu untuk pengisiannya. Terus untuk di bawahnya nomor induk pegawai atau karyawan. Ini diisi. Terusnya, apakah sebelumnya sudah menjadi peserta? Apabila sudah, centang sudah. Terus bawahnya, bila sudah, mohon lengkapi nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada beberapa kolom untuk nomor KPJ. Apabila punya satu KPJ yang ingin dilakukan update data, lakukan isi dengan satu nomor KPJ. Satu kolom ini ada 11 digit. Jadi idealnya untuk nomor KPJ itu ada 11 digit. Jadi apabila ada beberapa kartu yang tidak sesuai, bisa dilakukan secara bersamaan. Terus nomor induk kependudukan, nomor NIK. Nah, nomor NIK ini diisi sesuai KTP. Terus nomor paspor. Nomor paspor ini abaikan saja karena ini hanya khusus untuk tenaga kerja asing. Terus kewarganegaraan diisi saja, misalnya Indonesia. Terus nama lengkap pekerja. Nama lengkap pekerja, pastikan bahwa penulisan nama lengkap sesuai dengan KTP. Tempat atau tanggal lahir ditulis juga, diisi dengan tempat tanggal lahirnya di mana, terus tanggalnya kapan, bulannya kapan, dan tahunnya tahun kapan. Terus di bawahnya itu ada jenis kelamin. Nah, itu dicentang. Terusnya nama ibu kandung pekerja. Tulis sesuai dengan yang terdaftar di kartu keluarga untuk nama ibu kandung. Terus alamat lengkap pekerja. Alamat lengkap pekerja isi sesuai dengan yang tertera di KTP maupun di kartu keluarga. Terusnya kode pos diisi, terusnya kabupaten atau kota juga diisi, dan provinsinya diisi. Oke, terus nomor telepon atau handphone ini diisi. Terus alamat emailnya apa. Terus nomor pokok wajib pajak. Nah, apabila sudah ada NPWP nggak ada salahnya untuk dilengkapi, tapi apabila belum ada NPWP bisa diabaikan saja. Terus jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini ada tanda bintang 2. Itu khusus diisi apabila kepesertaannya masuk kategori bukan penerima upah. Ini bisa dibaca di paling bawah. Itu bintang 1 wajib diisi untuk penerima upah dan bukan penerima upah. Terus yang bintang 2 itu wajib diisi untuk bukan penerima upah. Jadi buat yang kategori peserta PPU atau BPU bintang 1 itu harus diisi. Nah, yang untuk bintang 2 hanya untuk yang BPU. Terusnya untuk selanjutnya yaitu penghasilan sebulan. Ini bintang 2 berarti abaikan saja. Ini diisi khusus untuk yang BPU. Terus pilihan program bintang 2 juga, ini abaikan saja. Ini khusus untuk yang BPU. Nah, di bawahnya itu ada kolom bagian 2 susunan anggota keluarga atau susunan ahli waris. Ini diisi berdasarkan kakak, sesuaikan dengan kartu keluarga yang terbaru. Misalnya sahabat pekerja terdaftar dengan menggunakan kakak yang lama, otomatis semua harus diupdate ke kakak yang baru agar sesuai. Oke, terusnya di bawahnya itu ada tanggal dan nama serta jabatan. Jadi tanggalnya diisi aja tanggal sesuai tanggal pengisian ataupun tanggal penyerahan ke cabang BPJS Ketenagakerjaan ataupun penyerahan ke HRD masing-masing. Terus nama ini diisi oleh pihak HRD ataupun PIC badan usaha. Nah, oke sahabat pekerja, jadi sekiranya ini dapat membantu sahabat pekerja untuk dapat melakukan proses koreksi data. Karena apabila selama data tidak valid, selama masih ada ketidaksesuaian data, sahabat pekerja akan mengalami kendala-kendala pada saat daftar login BPJS TKU dan juga pencairan saldo jaminan hari tua. Nah, untuk formulir lainnya bisa juga menggunakan formulir dalam bentuk seperti ini. Ini adalah formulir yang saya dapatkan ataupun yang direkomendasikan oleh pembina BPJS Ketenagakerjaan tempat perusahaan saya terdaftar. Nah, saya harap juga, saya jamin juga HRD tempat lain sama formatnya seperti ini juga ya, karena menurut saya ini standar.
Jadi ini lebih simpel untuk melakukan perubahan data ataupun koreksi data. Formulir ini saya sangat merekomendasikan untuk pakai ini untuk PIC HRD masing-masing. Jadi di sini ada bacaan, yaitu contoh formulir permohonan duplikat kartu peserta dan koreksi data dari perusahaan. Nah, ini harus menggunakan kop surat perusahaan wajib. Terus di bawahnya ada kepada yang terhormat Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di tempat perihal permintaan duplikat kartu peserta dan koreksi data. Abaikan duplikat kartu pesertanya dan kita fokus ke koreksi data. Bersama ini kami informasikan bahwa ada beberapa data yang harus diperbaiki agar sesuai dengan data tenaga kerja yang sebenarnya, yaitu namanya siapa, tempat tanggal lahir tempatnya dan tanggal lahirnya itu kapan, nomor peserta yaitu nomor KPJ-nya itu berapa, dan NIK nomor induk kependudukannya itu berapa. Terus di bawahnya itu ada kolom, ada kolom nomor, jenis kesalahan tertulis seharusnya. Nah, untuk jenis kesalahan, sekiranya data-data apa yang tidak sesuai nih, apakah nama tenaga kerja, ataukah tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, di kolom sebelahnya ada kolom tertulis. Nah, di sini tulis yang tertulis ataupun yang terdaftar itu seperti apa. Nah, di kolom sebelahnya itu ada seharusnya seperti apa. Inilah yang harus dilakukan koreksi untuk yang kolom seharusnya. Yang awalnya tertulis itu yang salah, yang seharusnya adalah itu yang benar. Jadi isi sesuai dengan kesalahan atau ketidaksesuaian masing-masing sahabat pekerja itu kesalahannya ada di mana. Nah, setelah diisi di bawahnya itu ada demikian surat permintaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Kami sampaikan terima kasih. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun, tanda tangan, stempel perusahaan wajib. Terus nama lengkap HRD-nya juga wajib diisi. Jabatan, nomor telepon atau handphone HRD harus diisi. Oke sahabat pekerja, jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan juga semoga bermanfaat buat sahabat pekerja semua, khususnya yang mengalami ketidaksesuaian data pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oke sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.